terbuang dengan sia-sia Tuhan. Kami dapat meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bertahtalah atas hidup kami, bertahtalah atas setiap pujian kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami yang siap untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Sangkakala Allah akan berbunyi, persiapkanlah dirimu, biar ketika waktu itu datang dan nama kita dipanggil olehnya, kita kedapatan berkenan di hadapannya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan, kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah bunyilah, kalau para tebusannya berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada pada hari yang mulia. Itu semua saleh berteman di dalam tempat yang permai, oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih. Kalau namaku dipanggil, mari sama-sama angkat pujian ini, katakan bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi harus ku bekerja untuk Tuhan hingga malam gelap, harus ku bersaksi dari cintanya. Kalau nanti waktu habis agar yakinlah aku, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, mari sama-sama kita lambaikan tangan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, mari serukan Maranatha, Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan. Lebih lagi serukan Maranatha, Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Ada waktu untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang satu pujian akan dinaikkan oleh singer.
hadirat-Mu kami ada ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami mau tinggal dan kami mau hidup. Biar tangan kemurahan-Mu itu mendekap setiap kami. Tangan kemurahan-Mu itu yang menopang dan menuntun setiap kami. Di dalam hari-hari hidup yang akan kami jalani, hari-hari hidup yang sedang kami lalui, kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Bahkan lebih daripada makanan yang kami makan, pakaian yang kami kenakan, kami memerlukan hadir-Mu dalam hidup ini. Mari Roh Kudus Allah, Engkau ada atas setiap pribadi kami, Engkau melayang-layang. Di ruangan ini biar kiranya kuasa Roh Kudus Allah, Engkau yang berkuasa. Engkau mengurapi setiap kami. Hamba berdoa dan hamba mohonkan ini ya Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah kepada kami. Perkenanlah Tuhan memakai mulut lidah hamba-Mu dan seluruh kehidupan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu melalui pemberitaan firman-Mu hari ini. Dan kami berdoa dimanapun kami berada, kami boleh mendapatkan kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau di dalam kuasa firman-Mu. Jamah dan lawat setiap kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, puji Tuhan kalau minggu ini kita boleh mendapatkan anugerah untuk kita bersama-sama beribadah di dalam momentum memperingati hari Pentakosta. Hari Selasa kemarin baru kami dapat memutuskan untuk mengadakan ibadah hari ini. Dengan mengikuti perkembangan yang terjadi dan kondisi di Kota Nganjuk, kami berdoa dan berharap supaya momen hari Pentakosta hari ini bisa terlaksana. Itu pun dengan sebuah catatan, ya, perkembangan hari Jumat dan Sabtu itu sangat menentukan. Sebab kalau terjadi segala sesuatu yang tidak dikehendaki, bisa jadi ibadah ini juga tidak terlaksana. Tapi puji Tuhan saudara kekasih, ya, hari ini di sesi kedua kita boleh bersama-sama menikmati anugerah kemurahan Tuhan. Dan biar kiranya dalam kesempatan yang sangat penuh dengan keterbatasan ini, kita boleh mengalami berkat lawatan dan jamahan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Saudara, kita butuh firman Tuhan yang menjadi jaminan untuk kita hidup di tengah ketidakpastian ini. Sebab yang pasti itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Dan firman Tuhan sudah memastikan kita sedang hidup di dalam perubahan-perubahan. Dan perubahan yang sedang terjadi dalam hidup manusia ini sifatnya itu global. Sifatnya itu tidak satupun terkecuali. Dan puji Tuhan saudara, kalau di tengah kondisi yang sedang kita jalani, kita mendapatkan sebuah anugerah. Ya, dalam 1 bulan terakhir ini kalau saudara
mengikuti, memantau, dan menganalisa isu global itu begitu cepat berubah. 4 minggu yang lalu kita masih mendapatkan sebuah yang namanya informasi bahwa kita harus mempersiapkan diri berperang dengan virus COVID-19 ini. Tetapi hanya hitungan 1 minggu kemudian, ya, isu global sudah bergeser. Bukan lagi kita berperang melawan pandemi ini, virus ini, tetapi kita harus bersahabat, kita harus berdamai. Saudara, pengertian yang tidak tepat membuat orang juga salah mengerti. Kenapa? Kita sedang hidup di dalam sebuah situasi dan kondisi bahwa virus ini bukan sesuatu yang tidak nyata. Sekalipun tidak bisa dinalar, tetapi dia nyata dampaknya. Ya. Semua kehidupan dari pemerintah dan penguasa yang ada di muka bumi ini, semua itu tiarap, semua itu takluk, semua itu tersungkur, saudara. Tidak ada yang tidak. Semua kekuatan spiritual agama yang ada di dunia ini pun semua takluk. Mekah tutup, Vatikan tutup, gereja dipaksa juga untuk tutup. Saudara, karena kondisi yang sedang terjadi mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus hidup hari ini dan ke depan. Kalau saya melihat catatan di dalam firman Tuhan, secara khusus saudara, tanggal 30 September 2019, memasuki yang namanya tahun baru di kalender Alkitab kita. Bergantinya tahun dari 5779 masuk ke periode baru, dasawarsa baru 5780. Ya. Saudara kekasih, firman Tuhan mengingatkan kepada kita dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 19, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Persiapkan hidupmu untuk menyambut dan mengalami pergerakan baru. Sebuah pesan firman Tuhan yang waktu itu sudah disampaikan, saya sendiri pun tidak menduga, tidak mengerti bahwa kondisi yang Tuhan maksud itu harus terjadi dan kita alami. Tuhan sudah berfirman terlebih dahulu. Tanggal 1 Januari tahun 2020, ya, catatan khotbah saya, kita diingatkan dengan sebuah peristiwa. Bagaimana kehidupan Yakub yang 20 tahun lamanya dia harus meninggalkan rumah tangga orang tuanya karena berkat kesulungan. Dia terancam nyawanya oleh kakaknya yang berikhtiar mau membunuh dia. Lalu dia harus tinggalkan keluarganya, rumah tangga orang tuanya, perlindungannya. Dia harus pergi dengan pakaian di badan dengan tongkat. Dia harus merantau dan sampai di negeri Laban, paman. Dan di sana akhirnya 20 tahun lamanya. Dari seorang diri yang tidak punya apa-apa, akhirnya Tuhan berkati. Dari 4 istri dan 12 anak laki-laki. Dengan kekayaan ternak yang akhirnya begitu banyak. Dia tinggalkan Haran untuk dia menggenapkan janji Tuhan tentang berkat kesulungan itu, saudara. Setelah 20 tahun, dia akhirnya mengalami peristiwa di sungai Yabok, ketemu dengan malaikat Tuhan, dia bergumul dan Alkitab mengatakan dia menang. Lalu dia berhak untuk menerima berkat di mana kehidupannya mengalami sebuah babak baru. Yakub dirubah menjadi Israel. Itu khotbah tanggal 1 Januari bergantinya tahun Masehi dari tahun 2019 masuk tahun 2020. Saudara kekasih di dalam Tuhan, sebuah babak yang baru Tuhan mau kita alami. Saya mencetak banner di depan
2 minggu terakhir kalau saya keluar dan saya masuk rumah, saya selalu yang namanya orang Nganjuk bilang petenggengen, saudara. Termanggu-manggu dengan apa yang saya buat dan saya tulis. Tahun 2020 kita akan memasuki dimensi yang baru. Waktu saya buat itu saya tidak mengerti bahwa akan terjadi seperti ini, saudara. Tapi ternyata apa yang terjadi sekarang ini Tuhan sudah memberitahukan terlebih dahulu buat kita. Tuhan sudah memberitahukan bahwa apa yang terjadi bukan terjadi kebetulan. Karena Tuhanlah yang berdaulat, Tuhan yang menetapkan. Sesuatu yang baru Tuhan sedang kerjakan, sesuatu yang baru sedang kita masuki. Saudara, bergantinya tahun baru di dalam kalender Cina. Tahun 2571 di kalender Cina, ya, kita masih ingat waktu itu di bulan Februari. Firman Tuhan mengambil dari Injil Lukas pasal yang kedua. Bagaimana Tuhan Yesus memulai kehidupannya sebagai manusia. Wujud dari kasih Allah, firman yang menjelma menjadi manusia. Dia menggenapkan perjanjian sunat di hari yang ke-8. Saudara kekasih, demikian juga dari 1 Samuel pasal yang ke-6. Selama 7 bulan bangsa Israel kehilangan tabut perjanjian. Tabut perjanjian dicuri oleh Filistin. Karena Imam Eli dengan anak-anaknya yang dursila. Sehingga Tuhan menghukum umat Israel. Tabut Allah sebagai lambang dari kehadiran Allah itu hilang dari kehidupan bangsa Israel. Dicuri. Tapi setelah 7 bulan lamanya, masuk bulan yang ke-8. Saudara kekasih, tabut Allah itu kembali ke Israel. Itu mengingat kembali yang namanya pesan-pesan firman Tuhan dalam bergantinya tahun. Baik tahun dalam kalender Alkitab kita, tahun Masehi kita, bahkan dalam sebuah kalender yang bulan Februari kita rayakan, ya, bergantinya tahun kalender dari Cina. Saudara, semua ayat-ayat firman Tuhan itu ternyata sudah memberitahukan kepada kita. Semua ayat firman Tuhan sudah memberikan peringatan, pemberitahuan. Cuman kita tidak mengerti sejauh ini apa yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan. Dan saudara kekasih, Maret kita hanya bisa ibadah 1 kali dan setelah itu tiba-tiba kita dipaksa. Kita tidak bisa kumpul beribadah. Untuk salaman saja kita nggak boleh. Bahkan kalau ketemu orang, kita harus menghindar. Kan tidak enak, saudara ya. Ketemu sama orang lalu orang itu menjauh dari kita. Orang ketemu sama kita lalu kita menghindar orang itu. Saudara, sebuah kondisi yang dipaksa kita harus jalani itu. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab supaya jangan orang lain itu tertular, kena virus yang kita sering tidak tahu. Mungkin kita sehat, mungkin kita baik-baik saja. Tetapi saudara, kita bisa menjadi sarana untuk virus itu melalui kita kena ke orang lain. Saya tahu dan saya sadar saya sendiri mengalami sebuah kondisi yang tidak nyaman. Tapi saya memaksa diri saya. Kebiasaan baik, bersilaturahmi, kita ketemu, kita salaman. Tiba-tiba itu dilarang. Bukan karena apa? Karena kita harus bertanggung jawab untuk orang lain. Supaya jangan melalui kita, orang lain bisa kena virus ini. Saudara, kita dipaksa oleh keadaan itu. Dan sampai kepada yang namanya minggu terakhir, waktu Tuhan Yesus naik ke sorga. Pesan-pesan firman Tuhan kita bisa terima, kita bisa dengar baik melalui acara firman Tuhan, ibadah online yang kita buat maupun firman Tuhan yang kita bisa dengar dari begitu banyak channel YouTube. Saudara, saya berjuang, saya coba mendeteksi, saya coba mempelajari firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Saya ingin menemukan sebuah benang merah. Apa
apa sebenarnya yang sedang terjadi. Secara manusia saudara, tidak ada pendeta yang maha tahu bisa menentukan hari esok. Saudara, ngusir yang namanya virus pun bukannya virusnya pergi menuai begitu banyak kritikan dan cemoohan. Sebayangin saudara. Dunia kekristenan digoncangkan dengan begitu banyak yang namanya keadaan-keadaan pendeta yang merasa dirinya bahwa wah sudah rohani mendoakan orang. Ya pendetanya mati kena virus. Jemaatnya juga harus dirawat dan ada yang mati. Ini virus tidak kenal biar namanya pendeta saudara, antivirus enggak saudara. Tidak ada satu manusia pun kebal, agamanya apapun, jabatannya apapun, kedudukannya apapun, tidak ada satu manusia yang kebal. Semuanya tersungkur dan itu fakta. Dan puji Tuhan kalau hari ini di dalam yang namanya momentumnya Tuhan. Ya, kita merayakan hari yang ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. Saudara kekasih, kalau kita melihat ya momentum-momentum Tuhan, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam hari raya Pentakosta ini, momentum ilahi Bapa bagi kita umat ketebusannya. Dari pertama. Ya, kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini, di hari Pentakosta kita. Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kita hidup di dalam sebuah tatanan kehidupan normal yang baru. Saudara, isu global 4 minggu lalu kita bermusuhan dengan virus. Lalu 1 minggu bergeser kita bersahabat. Artinya kita tidak bisa menghindar kehadiran dan keberadaan virus yang sewaktu-waktu itu bisa mencabut nyawa kita. Tidak terkecuali siapapun, jabatan, kedudukan, status sosial ekonomi, semuanya ada di dalam bahaya yang sama. Lalu saudara, isu itu bergeser bahwa kita tidak mungkin meniadakan yang namanya fakta virus ini ada di sekitar kita. Tapi bagaimana kita mau mempersiapkan hidup ke depan dengan tata kehidupan yang normal tetapi yang baru. Ya. Mempersiapkan hidup dalam tatanan kehidupan normal yang baru. Ini adalah sebuah kondisi yang kita harus mulai mempersiapkan diri. Kita harus familiar, kita harus terbiasa. Jangan saudara berpikir bahwa hidup hari ini dan ke depan bisa kita alami sama seperti kemarin. Tidak bisa saudara. Kenapa? Karena memang itulah sebuah fakta, dunia ini sedang berubah. Dan perubahan itu tidak bisa dihindarkan. Perubahan itu sedang terjadi. Kita perlu mempersiapkan diri terhadap perubahan itu sendiri. Dan bagaimana kita melihat isu global, tatanan yang namanya kehidupan yang baru ini dari sebuah sudut pandang firman Tuhan. Sebab sebelum semua ini terjadi, Tuhan sudah berfirman dan memberitahukan kepada kita. Ada sebuah dimensi yang baru yang Tuhan sedang kerjakan. Ada tata laksana yang baru. Tuhan sudah berfirman dan hari ini kita sedang menjalaninya. Untuk itu kita perlu firman Tuhan yang menjadi patokan. Firman Tuhan yang akan menjadi pegangan. Firman Tuhan yang akan menjadi real dalam perjalanan kita ke depan. Sehingga kalau ada di dalam kuasa firman, saudara semuanya boleh berlalu. Tapi kalau kita tetap tinggal dalam firman Tuhan, kita akan tetap teguh di dalam Dia. Karena semua sedang mengendami firman Tuhan bahwa semua yang ada di dunia dengan keinginannya akan lenyap. Tapi orang-orang yang ada teguh di dalam firman Tuhan, mereka akan tetap kuat. Untuk itu saudara, mari kita mau belajar bagaimana kuasa Roh Kudus Pentakosta itu
Bukan saja menjadi sebuah perayaan, tetapi menjadi sebuah kehidupan yang kita alami. Pentakosta. Dari kata Pentakosta itu punya arti satu-satu dulu. Kliknya satu-satu dulu. Kata Pentakosta itu memiliki pengertian hari yang ke-50. Saudara, Tuhan kita itu bergerak di dalam waktunya Tuhan. Ingat, di bawah kolong langit semua itu ada waktunya. Tetapi di bawah kolong langit ini kita harus menemukan waktu perkenanan Tuhan. Waktu di mana Tuhan sedang berkarya. Pentakosta itu mengajarkan pada kita bahwa Tuhan kita itu bergerak di dalam waktu yang Dia sudah tetapkan. Tuhan bukan yang namanya semau dan seenak apa yang Tuhan mau. Tetapi Dia lakukan semua itu di dalam rencananya yang dari semula Dia sudah tetapkan. Untuk itu kita perlu belajar mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan. Supaya kita hidup di dalam momentumnya Tuhan. Kita hidup di dalam waktunya Tuhan. Saudara, bicara tentang Pentakosta untuk yang namanya bangsa Israel atau yang disebut jemaat di padang gurun. Bagaimana firman Tuhan itu diberikan kepada umat Allah melalui Musa dengan 2 loh batu, 10 hukum Tuhan itu diberikan. Saudara, dengan hukum Tuhan yang ditaruh di peti, yang peti ini akhirnya kita kenal dengan yang namanya peti perjanjian atau tabut perjanjian. Di sana ada kehadiran Tuhan, di sana ada hadirat Allah. Dan di mana ada peti perjanjian itu kemuliaan Allah itu menyertai umat Allah. Pemeliharaan pertolongan Allah itu nyata dalam kehidupan umat Allah di padang gurun. Melalui tiang awan dan tiang api yang selalu menyertai mereka. Dan itu ada di dalam yang namanya peti perjanjian. Dan di dalam peti perjanjian itu salah satu yang ada dalam peti itu adalah 2 loh batu ini. Oh, digenapkan Tuhan di Gunung Sinai menjadi hari Pentakosta. Hari di mana firman Tuhan itu, ketetapan Tuhan itu diberikan. Kehadiran Tuhan dinyatakan. Lalu Pentakosta untuk gereja mula-mula. Bagi jemaat mula-mula. Pentakosta bicara tentang Roh Kudus yang dijanjikan itu digenapkan, dicurahkan. Hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit. Atau hari yang ke-10 setelah Yesus naik ke sorga. Yesus berkata, jangan engkau tinggalkan Yerusalem sebelum kamu dipenuhi oleh kuasa. Dan Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Roh Kudus itu ada bersama kita. Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Saudara, gereja mula-mula mengalami penggenapan itu. Dan kalau kita pelajari, gereja dilahirkan di loteng Yerusalem pada waktu hari Pentakosta. Saudara, gereja itu adalah kehendak Allah untuk ada di dunia ini, digambarkan sebagaimana tubuh. Dan Kristus itu adalah kepala. Dan kita sedang menantikan penggenapan waktu di mana segala sesuatu yang di bumi ini akan dipersatukan dengan Kristus yang adalah kepala di sorga. Seperti pujian tadi, Maranatha. Kapan Yesus kembali? Itu adalah sebuah kerinduan kita. Bahwa apapun yang sedang kita alami, semuanya terjadi untuk mempersiapkan supaya kita layak pada waktu Dia datang kembali. Dia sebagai kepala dan kita sebagai tubuhnya dipersatukan. Waktu gereja dilahirkan, gereja juga dipertunangkan. Dengan mempelai pria yaitu Kristus Yesus yang nanti waktu Dia datang. Bagi manusia, Dia datang sebagai hakim yang akan memberi penghukuman. Tetapi Dia datang kepada gerejanya sebagai mempelai pria. Dan kita, gereja yang dilahirkan, dipertunangkan kepada Kristus Yesus sebagai mempelai wanita. Saudara kekasih di dalam Tuhan, itu Pentakosta.
Dan kalau kita melihat saudara, gereja dilahirkan di loteng Yerusalem, Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal yang ke-11 itu berjarak hanya kurang lebih 10 sampai 14 tahun. Di Kisah Rasul pasal 11 dikatakan bahwa orang percaya di Antiokhia, mereka disebut Kristen. Jadi kekristenan itu bukan status agama, tapi kekristenan itu adalah sebuah kehidupan yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Lalu kehidupan yang dipenuhi oleh kuasa sehingga kehidupan itu memancarkan yang namanya kemuliaan Kristus. Orang-orang di Antiokhia, Barnabas dan Saulus itu hanya perlu waktu 1 tahun mematangkan jemaat yang ada di Antiokhia. Sehingga orang percaya di Antiokhia, mereka dikenal, disebut, disapa oleh masyarakat sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena Kristus nyata dalam hidup mereka. Saudara, kalau mungkin ada di antara kita kekristenan kita, mungkin umurnya baru seperti jemaat di Antiokhia. Umurnya mungkin baru 10 tahun. Tapi ternyata 10 tahun sudah cukup untuk jemaat di Antiokhia menunjukkan kedewasaan, menunjukkan kehidupan Kristus itu nyata. Sedangkan kita saudara, saya ini dari sejak di kandungan, nafas dan udara yang saya hirup itu sudah nafas udara gereja saudara. Kalau 53 tahun umur saya sekarang ini, pertanyaannya begini, sudah enggak kehidupan Kristus itu nyata? Kalau kehidupan Kristus belum nyata, jangan kita ngaku orang Kristen saudara. Karena kalau kita berani mengaku orang Kristen itu artinya Kristus itu harus nyata dalam hidup kita. Supaya dunia bisa melihat, dunia bisa menikmati. Itulah kekristenan yang dipenuhi dengan kuasa yang Yesus janjikan. Jangan kamu tinggalkan Yerusalem sebelum kamu dipenuhi kuasa. Dan kita gereja yang hidup di akhir zaman, kita adalah pribadi-pribadi yang sudah mengalami jamahan kuasa Roh Kudus. Tapi ternyata saudara, kita tidak cukup untuk kita hidup mengalami kuasa Roh Kudus memenuhi kita. Tapi mari kita mau memberi diri hidup kita dipimpin, dibawa, dituntun oleh Roh Kudus. Mari kita mau melihat bagaimana Yesus Kristus sebagai sentral dari pusat kehidupan kita. Dari pribadi Yesus kita mau melihat bagaimana Yesus setelah dibaptis. Alkitab mengatakan Roh Kudus turun ke atas Yesus dengan lambang merpati. Ya, saudara kekasih, dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat yang kedua hingga ayat 1 hingga yang kedua. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Setelah Yesus dibaptis dan Roh Kudus turun atas kehidupannya, ada suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Lalu saudara, ayat pasal yang keempat, ayatnya pertama, Yesus yang dipenuhi roh itu dibawa, dituntun. Inilah kekristenan yang Tuhan mau kita alami dan terjadi dalam hidup kita. Kita bukan saja mengalami Pentakosta karena kita mengalami kuasa Roh Kudus dengan karunia berbahasa lidah. Oh, dengan karunia-karunia mujizat kita berdoa untuk orang sakit disembuhkan. Oh, dengan karunia-karunia roh kita boleh memanifestasikan kuasa. Saudara, lebih daripada itu kita perlu memberi diri kita. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya hidup kita dituntun dan dibawa oleh Roh Kudus kepada rencana dan kehendak Tuhan. Dikatakan Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai. Ada 3 kata yang saya ingin mengajak saudara perhatikan. Yang pertama dibawa, yang kedua padang gurun, yang ketiga dicobai. Kekristenan kita perlu mengalami dipimpin oleh Roh Kudus. Kata dibawa oleh Roh Kudus ini memiliki sebuah pengertian, dibawa ke tempat yang lebih tinggi. Atau dengan kata lain, Roh Kudus diberikan kepada kita supaya oleh kuasa Roh Kudus kita naik kelas. Saudara kekasih, tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak bisa bertumbuh, kita tidak bisa naik kelas. Kita perlu kuasa Roh Kudus.
Oleh sebab itu Roh Kudus sudah diberikan kepada kita biar hidup kita dibawa, dipimpin. Artinya hidup kita akan dibawa untuk naik kelas. Dipimpin dan dibawa ke tempat yang lebih tinggi. Hari-hari ini kita sedang memasuki sebuah kehidupan di mana Roh Kudus membawa kita untuk kita masuk ke tempat yang lebih tinggi. Untuk kita punya kerohanian bertumbuh lebih dewasa lagi. Dan saudara, ayat yang kedua dikatakan padang gurun. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Kata padang gurun ini memiliki sebuah pengertian soliter, sendiri. Saudara, tidak mudah karena kita ini makhluk sosial. Kita makhluk yang tidak bisa terlepas tergantung dengan yang lain. Tetapi Roh Kudus sedang membawa kita dalam sebuah situasi kondisi kita ini menjadi soliter. Saudara, awal-awal kita menghadapi sebuah kenyataan COVID ini bukan saja di Wuhan tetapi sudah ke seluruh dunia. Saudara kekasih, kalau kita ingat peristiwa itu, Indonesia disibukkan awal bagaimana masyarakat Indonesia yang di Wuhan itu harus dipulangkan, dikarantina di Batam. Wah, terjadi gejolak. Tapi setelah mereka lulus 14 hari, mereka disambut sebagai pahlawan. Saudara, kita masih bersyukur Indonesia tidak terjadi. Fakta, semuanya aman. Tapi waktu terdapat ada dua orang positif. Wah, dalam waktu yang singkat tiba-tiba goncang itu Indonesia. Terjadi begitu banyak keadaan yang tidak kita harapkan dan inginkan, memaksa kita. Dan saudara kekasih, kita sedang dibawa dalam kondisi soliter. Yang tadinya sebagai masyarakat Indonesia yang ramah, selalu menyapa, sekarang saudara jadi canggung. Salaman aja tidak boleh. Tadi saya sudah katakan ketemu sama orang saudara. Kita sudah terbiasa. Yang namanya ketemu sama orang itu kita ramah. Sekarang ketemu sama orang menghindar. Kira-kira kalau sudah papasan sama orang, mau deket terus orangnya hindari saudara. Tersinggung enggak? Sampel wong ya. Ketemulah kok melengos gitu ya orang Nganjuk bilang saudara ya. Wah, awalnya kita tidak enak dengan kondisi itu. Dan kita dipaksa, kita juga harus berbuat seperti itu. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan mereka. Kita kadang pikir, kenapa kok menyelamatkan mereka? Iya, ternyata perkembangan penularan virus ini saudara begitu dahsyat. Kita yang rasa sehat, kita yang rasa tidak sakit, kita yang rasa baik-baik saja. Jangan sudah berpikir, sudah tidak bisa menjadi sarana untuk membuat yang namanya virus ini berkembang kepada orang lain melalui saudara. Kita dipaksa menjadi orang soliter. Kita terpisah dengan yang lainnya. Padang gurun sedang kita masuki. Bicara tentang padang gurun juga berbicara tentang kita dipaksa sendiri dan seakan-akan kita terabaikan. Satu keluarga tiba-tiba yang namanya suaminya positif. Ya, baru swab, belum hasil yang benar, daya tahan tubuhnya yang menyatakan rentan. Dia harus mengadakan karantina mandiri. Suami istri tidak boleh tidur satu kamar, apalagi satu tempat tidur, pisah 14 hari. Tidak boleh ketemu sama anak, tidak boleh ketemu sama saudara, 14 hari. Itu masih syukur karantina mandiri daripada di karantina di Empu Sendok sana. Saudara, pilihannya tidak enak, sama-sama tidak enaknya. Tapi masih lebih baik kita menjadi orang yang sepertinya terabaikan. Itu bicara tentang padang gurun, saudara. Yesus dibawa untuk naik kelas melalui apa? Padang gurun. Padang gurun berbicara tentang soliter, bicara tentang sebuah kondisi sendiri dan terabaikan. Lalu kata yang ketiga, untuk dicobai. Kata dicobai ini memiliki sebuah pengertian memastikan mutu dan jumlah.
Saudara, kita perlu Roh Kudus supaya oleh kuasa Roh Kudus itu kita akan mengalami yang namanya sebuah kehidupan berpribadi dengan Tuhan. Kita dibawa sendiri supaya apa? Di tengah kesunyian, di tengah padang gurun itulah kita tidak bisa bergantung pada orang lain, kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Hanya kepada Tuhan kita belajar mempertaruhkan hidup kita dan menggantungkan hidup kita. Karena Tuhan mau supaya kehidupan kita itu kedapatan memiliki sebuah mutu. Baik kualitas maupun kuantitas kita. Inilah yang Tuhan mau untuk kita alami. Dan kita tidak dikasih pilihan hari-hari ini. Semua harus menghadapinya. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Mau saudara gubernur yang namanya saudara bupati, mau saudara sampai presiden sedikit pun sekalipun. Semuanya tiarap, semua tersungkur dan semuanya harus takluk. Kenapa saudara? Karena Tuhan menghendaki sebuah kehidupan manusia untuk naik tingkat. Punya kualitas. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat di dalam Matius pasal 6 ayat 13 di doa Bapa kami, ya. Kalimat yang terakhir di doa Bapa kami mengatakan begini. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, di doa Bapa kami, Yesus berkata, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi Yesus sendiri harus masuk di dalam pencobaan. Saudara, sepintas memang kita lihat sepertinya kontradiksi. Tetapi pengertiannya sebenarnya tidak kontradiksi. Kalau kita mau melihat yang namanya ayat ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari, punya pengertian begini saudara. Janganlah membiarkan kami kehilangan percaya pada waktu kami dicobai. Saudara, artinya apa? Pencobaan itu adalah sesuatu yang harus. Karena pencobaan di sini bukan kita ini mencoba-coba untuk bermain api, bukan. Tapi pencobaan di sini adalah sebuah ujian yang wajib. Anak-anak sekolah, saudara kelas 3, baik itu 3 SMP, SMA. Wah, bulan Februari, Maret itu mereka stres karena mau ujian nasional, saudara. Mengkarantina dini belajar. Wah, mendekati ujian nasional, mereka dinyatakan lulus jalur khusus. Namanya jalur corona. Tidak pakai ujian, lulus. Nilai mereka yang lalu diperhitungkan, lulus. Saudara, mereka lulus senang. Tapi kebanggaan kelulusan mereka tidak punya. Kenapa? Karena mereka tidak teruji. Mereka tidak punya nilai standar yang menjadi kebanggaan mereka. Saudara, kekristenan harus melewati ujian. Kenapa? Ujian ini adalah bagian kita punya standar yang dapat kita banggakan. Ada nilai kelulusan, di mana kelulusan kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, di dalam doa Bapa kami, janganlah membiarkan kami kehilangan percaya. Saudara, hari-hari ini kita sedang masuki yang namanya ujian. Mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, saudara sedang yang namanya ditampi. Khotbah terakhir saya di dalam ibadah bersama sebelum kita diberhentikan oleh COVID. Saya berbicara tentang physical distancing. Physical distancing berbicara tentang kita sedang dipisahkan. Dan itu catatan khotbah saya terakhir, khotbah di depan jemaat. Itu jarak kursi masih lebih dekat dari sekarang. Sekarang jauh lebih renggang lagi. Saudara kekasih, pemisahan sedang terjadi. Kita sedang masuk di satu kondisi dicobai. Kata pencobaan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 13.
itu berbicara tentang kesesakan, sebuah kondisi sesak. Sulit. Tetapi kesesakan yang terjadi ini adalah ada di dalam kontrol Tuhan. Roh Kudus yang mengendalikan semua ini. Ingat saudara, COVID ini tidak terjadi di luar kontrol. Secara manusia, tidak ada satupun yang bisa menaklukkan. Kalau ilmu pengetahuan di dalam dunia kesehatan, ya, mereka yang mencoba menemukan vaksin untuk menangkal virus ini. Dimungkinkan itu kalau vaksin itu ditemukan, diproduksinya itu perlu 2 tahun. Karena yang butuh 7 miliar, saudara. Jadi hari ini kalau ada pabrik yang menemukan vaksin ini, wah bisa kaya raya, saudara. Karena semua manusia membutuhkan vaksin ini. Itu diperlukan 2 tahun untuk vaksin ini diproduksi. Setelah diproduksi, untuk semua yang namanya manusia di dunia ini bisa menerima vaksin ini perlu 2-3 tahun. Artinya perlu 5 tahun kalau vaksin ini ditemukan, diproduksi dan dipakai oleh manusia. Ini perlu waktu 5 tahun. Baru yang namanya vaksin, baru yang namanya virus ini bisa dikendalikan. Padahal 5 tahun yang akan datang, virus corona ini bukan lagi 19, sudah 27 saudara. Corona 27, bayangin saudara. 19 saja udah kalang kabut. 5 tahun lagi manusia baru bisa menemukan vaksin. Tapi 5 tahun ke depan, virus ini sudah jauh lebih mengerikan. Artinya kita tidak bisa mengendalikan ini. Tapi dengar kekasih-kekasih Tuhan. Semua yang terjadi ini ada di dalam kendali kuasa Roh Kudus Allah. Roh Kudus Allah sedang mengizinkan semua ini untuk membawa kita masuk di dalam yang namanya pencobaan, kesesakan, kesulitan. Siapa sih di antara kita yang tidak rasa hari-hari ini ada begitu banyak kesesakan, kesulitan. Bikin ini tidak boleh, bikin itu tidak boleh. Ya. Saudara ngerasain tidak muji Tuhan pakai masker? Itu kira-kira pernah mikirin tidak sebelumnya? Saya kalau nyanyi pakai masker, kemarin tuh kumis saya masih lebat saudara. Tadi pagi jam 3 baru saya bersihkan. Istri saya udah marah-marah. Itu sejak yang namanya COVID ini saya mengabaikan untuk mencukur. Wah, itu kalau ngomong pakai masker, maskernya basah saudara. Bisa bayangkan, sesak, mau nafas aja saudara, pakai masker itu kalau tidak membiasakan diri, terganggu gitu, sesak. Inilah kondisi yang sedang terjadi. Kita sedang masuk di dalam pencobaan. Kita sedang masuk dalam sebuah ujian. Kita sedang masuk dalam kesesakan dan kesulitan. Semuanya ada di dalam kendali dari kuasa Roh Kudus. Kata pencobaan ini saudara memiliki sebuah pengertian yang sama. Ditulis di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan. Ya. Kata nyala api siksaan itu dari kata yang sama di dalam bahasa asli Alkitab menuliskan, janganlah membiarkan kami kehilangan percaya pada waktu kami dicobai. Pada waktu kesesakan, pada waktu kesulitan, pada waktu yang namanya nyala api siksaan itu sedang kita alami. Saudara, kalau kita sedang mengalami nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, janganlah kamu heran, jangan panik, jangan takut, tetap tenang, berharap, percaya kepada Tuhan. Sebab kesesakan yang sedang terjadi, nyala api siksaan yang datang, itu adalah sebuah ujian untuk kita naik tingkat. Sebab semua yang terjadi ini bukan sesuatu yang luar biasa. Ini biasa, artinya apa? Tidak terkecuali, semua mengalaminya. Saudara kekasih, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, 1 Petrus 4 ayat 12 dikatakan begini. Saudara-saudara yang tercinta,
Kalian sekarang sangat menderita karena sedang diuji. Jadi penderitaan yang sedang kita alami itu adalah sebuah kesempatan. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita naik tingkat. Oleh sebab itu jangan engkau menjadi susah, jangan engkau menjadi kehilangan harap. Mari harapan kita taruh kepada yang namanya anugerah dan kemurahan Tuhan yang cukup dan mampu untuk memelihara dan menolong kita. Ini sudah waktunya, jangan menaruh harapan kepada manusia. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Karena semuanya tersungkur dan tiarap takluk semuanya. Supaya apa? Supaya kita menaruh harapan kita hanya kepada Dia. Saudara kekasih, sekarang kamu sedang diuji. Dan dalam ujian yang sedang kita alami, kita mengalami kesesakan, kita mengalami penderitaan. Tapi demi kemurahan Tuhan, dengarlah kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi dari kekuatan kita. Bahkan waktu kita dicobai, Dia akan menolong kita, Dia akan melatih kita, Dia akan memampukan kita. Supaya kita cakap menanggungnya. Ini adalah waktu di mana kekristenan yang kanak-kanak harus kita tinggalkan. Ini adalah waktu kekristenan kita harus menjadi Kristen yang bertumbuh dewasa. Saudara kekasih di dalam Tuhan, bicara tentang nyala api di sini, itu bicara tentang pemurnian. Dibakar dengan api untuk memisahkan logam yang mulia. Hanya ada satu cara untuk emas itu kedapatan menjadi murni. Melalui yang namanya api yang membakar dia. Siksaan, kesesakan, kesukaran, ini adalah ujian nyala api yang Tuhan sedang perhadapkan kepada kita. Dan tidak ada satupun kita yang bisa menghindar. Kita harus melewatinya. Dan biar kiranya kita makin bergantung dan berharap kepada Tuhan. Jangan bergantung dan berharap kepada manusia. Saudara, di dalam Yesaya pasal yang ke-30, Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-20 dan ayat 21. Firman Tuhan berkata gini, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Ingat saudara, di tengah kesukaran ini, engkau akan mengalami Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Di tengah kondisi yang gelap, engkau akan mengalami terang Tuhan itu akan menuntun dan bercahaya atas hidupmu. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir akan hari esok kita. Karena hidup kita dan hari esok kita ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Saudara, Dia tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Tuhan akan menuntun kita. Oleh sebab itu mari kita belajar memiliki telinga seorang murid, telinga yang mau mendengar. Dan biar kiranya telinga yang mendengar ini akan membawa kita hidup dalam kemampuan kuasa Roh Kudus. Ingat saudara, untuk hidup di tengah yang namanya ujian, siksaan, penderitaan, kesesakan, kita tidak akan punya kekuatan yang mampu untuk bertahan dan mengatasinya. Tapi kuasa Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita, yang akan menolong kita untuk kita akan cakap mengatasinya. Saudara, Dia akan menuntun kita, dengan Dia akan memberitahukan kepada kita. Oleh sebab itu mari kita memiliki telinga seorang murid yang mau mendengar dan kita mau melakukan. Kita akan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk kita melakukan kehendak Allah. Saudara kekasih, perkataan dari belakang kita akan menuntun kita, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Artinya saudara, perjalanan hidup ke depan itu bisa tiba-tiba kanan, bisa ke kiri saudara. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, pengalaman kita. Oh kalau kemarin begini bisa, hari ini belum tentu bisa saudara. Kita hanya perlu yang namanya bergantung dan taat kepada
kepada kuasa Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita. Saudara, ayat ini kalau kita melihat dari bahasa atau dari yang versi yang lain. Versi yang lain mengatakan begini. Ya, satu lagi. Versi dari Yesaya pasal yang ke-30 ayat 20-21. Meskipun Tuhan memberimu roti kesulitan dan air penderitaan. Kalau versi yang lain, terjemahan yang lain mengatakan Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Bahasa asli Alkitab memiliki pengertian bukan serba sedikit, tetapi bahasa asli Alkitab memberitahukan kepada kita gini, meskipun Tuhan memberi roti kesulitan dan air penderitaan. Saudara kekasih, kekristenan yang sudah teracuni dengan yang namanya Injil kemakmuran, hari ini rontok semuanya. Kenapa? Karena kemakmuran itu bukan standar dari yang namanya berkat Tuhan. Tetapi berkat Tuhan itu akan membuat kita di tengah kekurangan, di tengah kesukaran, kita akan berkelimpahan dalam segala kebajikan dan kemurahan Tuhan. Itu beda, saudara. Kalau Injil kemakmuran, wah kalau diberkati itu, wah kalau yang namanya kita diberkati itu tanda Tuhan mengasihi kita. Saudara, Tuhan mengasihi kita, justru kita di dalam kekurangan, kita justru bisa berkelimpahan di dalam kebajikan. Sekalipun Tuhan memberi kamu roti kesulitan dan air penderitaan. Hari-hari ini, apa saja yang sedang kita alami. Sebuah catatan korban dari COVID ini seorang banker di Portugal. Seorang yang memiliki kekayaan 7 turunan, saudara. Dia akhirnya jadi korban dan COVID ini. Anaknya menulis sebuah pesan. Bapak saya punya uang yang bisa beli semuanya. Tapi untuk bernafas yang dia tidak perlu beli, dia tidak mampu. Saudara, artinya apa? Artinya kita tidak bisa mengandalkan segala kekayaan yang kita punya. Kemarin kita punya uang, kita bisa jalan-jalan kalau liburan. Sekarang saudara punya uang, mau jalan liburan, pintu rumah saudara tidak terbuka. Kenapa? Saudara mau keluar lewat apa? Saudara mau keluar kemana? Saudara mau jalan-jalan ke luar negeri nolak saudara. Mau kemana? Saudara punya uang bisa naik pesawat, bahkan bisa beli pesawat. Pesawatnya tidak mau saudara tumpangi. Saudara mau apa hari ini? Tidak bisa, Pak. Inilah sebuah kenyataan. Kalau toh Tuhan izinkan yang namanya kesulitan dan penderitaan, tujuannya hanya satu, supaya engkau akan mengalami Tuhan dalam hidupmu. Supaya Tuhan akan nyata dalam kehidupanmu. Bergantung, berserah, berharap kepada yang namanya kuasa Roh Kudus Allah yang sudah diberikan kepada kita. Untuk bukan saja memenuhi kehidupan kita, tapi kuasa Roh Kudus Allah itu akan menuntun dan memampukan kita untuk kita masuk di dalam tatanan kehidupan yang baru. Saudara, satu ayat kita mau baca bersama-sama. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-18. Mari kita mau memperkatakan ayat firman Tuhan ini. Sebab dengan kita memperkatakan ayat firman Tuhan itu memiliki kuasa untuk mencipta. Mari bersama-sama dengan iman kita mau baca Yesaya pasal 30 ayat 18, 3, 4. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Dengar saudara, kekuasaan dan kedahsyatan Tuhan itu tidak akan berguna dan berfaedah kalau saudara tidak mengambil bagian di dalam kehendaknya. Tuhan itu menanti-nantikan, Tuhan mau bangkit menyatakan kasih-Nya. Tetapi saudara harus perhatikan kepada siapa
Kuasa Tuhan yang akan nyata kepada orang-orang yang mau nantikan Tuhan. Kata menantikan ini bukan secara pasif. Kalau secara jasmani orang menanti itu duduk diam, petenggengen, ngenteni orang Jawa bilang. Tidak bikin apa-apa. Oh bosan nanti, boring saudara. Tapi menantikan di sini adalah sebuah tindakan yang aktif di dalam spirit, di dalam roh. Giat. Dengan ditiadakannya ibadah dalam dua bulan lebih ini saudara. Saya ternyata menemukan fakta, saya lebih repot dari yang namanya sebelumnya. Kalau sebelumnya itu saudara, ibadah minggu itu paling banter persiapan 6 jam itu udah banyak saudara. Sekarang ini saudara, untuk ibadah minggu persiapannya 6 hari saudara. Wah. Kenapa saudara? Karena ternyata di saat dimana batasan itu membatasi kita, itu tidak bisa membatasi roh kita. Untuk kita terus. Ini kesempatan, saudara tidak bisa berbuat banyak, tapi saudara bisa melakukan banyak yang terbaik. Ini kesempatan di rumah sebagai seorang suami, lakukan yang terbaik yang bisa engkau berikan untuk orang yang engkau kasih, istri dan anak-anakmu. Sebagai seorang istri, ini engkau dibatasi banyak, ini kesempatan engkau melakukan yang terbaik untuk orang yang engkau kasih, untuk suamimu, untuk anak-anakmu. Anak-anak, ini kesempatan yang terbaik engkau bisa melakukan untuk apa yang berguna dan berbeda. Untuk orang yang kau kasih, kakakmu, adikmu, orang tuamu. Kita dibatasi, tetapi ini tidak bisa membatasi manusia roh kita. Untuk kita makin limpah di dalam segala kebajikan dan kemurahan Allah. Oleh sebab itu saudara kekasih, mari kita mau melihat ke depan. Pertanyaan yang ada dalam setiap benak kita, sampai kapan? Dan tidak ada satu orang pun yang bisa memberi kepastian jawaban. Tapi dengar, kita sedang ada di dalam sebuah kesempatan untuk Tuhan membawa kita masuk dalam ujian kita naik kelas. Tuhan menanti saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Berbahagialah semua orang yang nantikan Tuhan. Saudara, pernyataan yang terakhir dari firman Tuhan pagi hari ini buat kita. Tatanan kehidupan normal yang baru. Kita harus mulai familiar dengan istilah ini saudara. Kita akan hidup ke depan, itu akan kita mengharapkan akan kondisi normal, tapi normalnya tidak seperti kemarin saudara. Normal yang ada di depan kita harus mempersiapkan diri normal dalam tatanan yang baru. Maksudnya apa? Saudara, tatanan kehidupan normal yang baru adalah kehidupan dengan standar kualitas. Ada sebuah standar kualitas yang harus dipenuhi untuk kita akan mampu hidup di tatanan yang baru ke depan yang sudah menanti kita. Standar kualitas untuk hidup bersih dan sehat. Saudara, kita tidak bisa lagi hidup sembarangan seperti kemarin. Kita tidak lagi bisa hidup selebor, semau kita. Bayangin saudara, 3 bulan ini kita diajar cuci tangan. Siapa sih yang tidak bisa cuci tangan? Semua kan bisa. Tapi ternyata kita perlu belajar cuci tangan yang benar. Bahkan cuci tangan itu bukan lagi seperti kita makan sehari 3 kali. Itu berkali-kali saudara. Ternyata untuk belajar cuci tangan itu masih banyak yang tidak lulus saudara. Merasa tidak kotor, merasa tidak ini cuci tangan. Saudara, cuci tangan itu menyelamatkan saudara dari virus yang tidak saudara lihat. Membiasakan diri hidup bersih. Itu hanya sebuah contoh cuci tangan. Artinya apa? Kita tidak bisa hidup semau kita. Kita tidak bisa hidup seenak kita. Standar kualitas hidup sehat. Saudara, kalau saudara tidak hidup sehat, tensi saudara ke depan masuk mana belanja, masuk gereja, kita masih syukur masuk gereja, kita tidak harus memenuhi protokol yang dengan keamanan dan tim kesehatan.
Di tempat-tempat lain itu harus ada tim kesehatan dan keamanan. Saudara hidup sehat, suhu badan harus ada yang namanya di grafik tidak boleh lebih dari 37. 38 itu sudah dicurigai. Nah, saudara yang namanya tensinya 37, 38 gitu saudara ya. Saudara ketemu di keramaian dan saudara dideteksi. Saudara langsung loh dibawa. Swab, cek. Daya tahan tubuh saudara mampu enggak untuk yang namanya COVID. Kalau itu kedapatan positif, saudara harus masuk dites positif enggak yang namanya kena COVID. Sebab kalau sudah keadaan seperti itu, saudara harus dikarantina. Saudara tidak boleh berkeliaran. Kita dipaksa. Tapi sebenarnya tujuannya kita harus punya standar kualitas hidup bersih dan sehat. Tidak bisa hidup seenaknya, tidak bisa hidup sembrono, tidak bisa hidup semau-mau kita. Kita harus memaksa diri kita untuk hidup dalam tatanan yang baru. Ini bukan cuma secara jasmani. Kalau jasmani kita dituntut, ini lebih lagi secara rohani. Secara rohani sudah harus hidup bersih. Artinya tidak lagi ada noda kekamiran, tidak lagi bermain-main dengan dosa. Jangan menganggap yang namanya ini guyon. Dengar saudara, guyon yang itu berasal dari ketidakkudusan itu akan cukup mengkamirkan semua hidup kudus saudara. Kita harus hidup bersih. Kita harus punya kehidupan rohani yang sehat. Ini standar yang ditentukan untuk hidup dalam kehidupan normal yang baru. Kita harus bertanggung jawab. Saudara, kita harus hidup bertanggung jawab loh hari ini. Sebab kalau saudara tidak hidup bertanggung jawab, saudara akan dikucilkan. Saudara akan ditolak hidup di tengah masyarakat. Kenapa? Kita bertanggung jawab bukan saja untuk keselamatan pribadi, tetapi sudah dituntut, sudah bertanggung jawab untuk keselamatan sesama saudara. Hari ini ada satu jemaat yang batal, tidak bisa ikut ibadah. Kenapa? Hanya gara-gara yang namanya tetangga kampung dia positif harus dibawa ke rumah sakit Nganjuk. WA, Pak, boleh enggak saya datang? Kehadiran saya nanti meresahkan enggak? Saudara enggak apa-apa, tetanggamu kena. Kamu udah kena yang namanya ODP, orang dalam pemantauan. Kau enggak bisa bebas. Kita hari ini bertanggung jawab untuk kita, terlebih untuk sesama kita. Apa sebenarnya yang Tuhan izinkan, saudara? Kalau engkau yakin masuk surga hari ini, apakah engkau bertanggung jawab terhadap keselamatan sesamamu? Atau engkau puas saya selamat orang lain terserah? Dengar, nanti kita harus bertanggung jawab di hadapan pengadilan Kristus. Apakah hidupmu sudah menjadi garam dan terang bagi dunia ini? Apakah hidupmu sudah menjadi alat untuk keselamatan bagi sesamamu? Ini adalah sebuah standar tatanan hidup normal yang baru, di mana dunia ini secara jasmani itu ditetapkan untuk kita hidup di depan. Sebagai manusia-manusia rohani, Tuhan mau melalui ujian ini, melalui kesesakan ini, Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menuntun dan memimpin kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita bisa melewati dan kita bisa keluar sebagai emas yang murni. Yang paling akhir, sekaranglah saatnya untuk saudara memilih menjadi sungguh-sungguh atau tidak sama sekali. Jangan berpikir kalau engkau aman tengah-tengah, engkau aman, enggak. Engkau justru jadi prioritas, dibuang terlebih dahulu oleh Tuhan. Ini waktu di mana tatanan kehidupan yang baru menetapkan saudara, saatnya sekarang sungguh-sungguh atau tidak sama sekali. Ini waktunya engkau memilih yang namanya engkau dingin atau engkau panas. Jangan suam-suam. Ini waktunya engkau milih engkau hitam atau putih.
benar atau salah. Karena Alkitab mengatakan kita sedang hidup di zaman orang jahat akan makin bertambah jahat. Tapi orang benar akan makin hidup di dalam kebenaran oleh kuasa Roh Kudus dan firman Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jangan menjadi lemah. Sebab kesukaran dan kesesakan yang terjadi ada di dalam kontrol Tuhan kita. Amin saudara. Beri dirimu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus sedang membawa engkau masuk di dalam kesesakan dan kesukaran. Roh Kudus yang akan memampukan engkau untuk engkau keluar sebagai emas yang murni. Memiliki standar hidup yang jauh lebih berkualitas. Baik secara jasmani, terlebih secara rohani. Bersyukur buat segala kebaikan-Mu yang limpah dalam hidup kami, Bapa. Biar Kau melihat setiap kedalaman batin kami. Kalau pagi hari ini kami berdiri di hadapan-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami ada pagi hari ini yang mulia. Genapkan setiap rencana dan agenda-Mu dalam setiap pribadi kami, Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan. Biar Engkau menjadi raja, bukan apa kata orang dalam hidup kami. Tapi biar kami mengalami pribadi lepas pribadi hidup kami. Di tengah-tengah situasi yang sangat tidak mengenakan bagi daging kami. Tapi biar kemurnian batin kami teruji di hadapan-Mu Bapa di sorga. Tuhan tolong kami untuk kami keluar dari zona aman kami. Untuk kami keluar dari zona di mana kekristenan kami menjadi hal yang biasa dalam hidup kami. Tapi biar kami mengalami kedalaman pribadi-Mu Bapa di sorga. Tidak ada seorang pribadi pun yang bisa mengajari kami lebih dalam daripada pribadi Roh Kudus yang menuntun membimbing kami kepada kesempurnaan itu Tuhan. Biar kekuatan Roh-Mu yang sudah Tuhan limpahkan dan curahkan buat setiap pribadi kami masing-masing itu membawa kami kepada rencana kekal abadi-Mu dalam hidup kami Bapa di sorga. Tuhan, biar kami tidak mengandalkan apapun dan siapapun, tapi biar kami bergantung penuh kepada Raja di atas segala raja itu dalam hidup kami. Mari Engkau melihat setiap kedalaman batin kami pagi hari ini Tuhan. Setiap pergumulan hidup itu biar membuat kami makin cinta akan Engkau. Itu membuat kami makin mengasihi Engkau. Itu membuat iman kami makin kokoh di hadapan-Mu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan kemurahan-Mu. Umat-Mu yang tidak bisa hadir dalam ibadah-ibadah kami. Baik mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik mereka yang sedang mengalami goncangan iman, apapun yang terjadi. Biar kekuatan Roh-Mu itu membimbing, menuntun mereka, meneguhkan hidup mereka. Kami memberkati negeri yang kami cintai Tuhan. Di tengah-tengah situasi ini biar kami menjadi terang dan garam bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biar kami tidak hidup bagi diri kami sendiri Tuhan. Biar apa yang kami miliki, biar apa yang bisa kami kerjakan, kami lakukan demi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati setiap perawat, dokter yang ada di garda terdepan di bangsa kami. Biar kiranya tangan kemurahan-Mu yang akan terus memberkati hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita adahkan hati dan tangan kita kepada Bapa di sorga. Kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mau membawa damai dan sejahtera. Kami mau membawa sukacita, kekuatan yang dari Allah Bapa. Kasih sayang-Mu dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan kuasa penyertaan Roh Kudus yang akan menjadi pembimbing hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terima berkat yang sempurna dari sorga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati Tuhan kita katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati.